Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Ramadhaniar, mahasiswi akuntansi syariah kelas KKS 1 dengan NIM 221105030035. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan bab 7 analisis produksi mata kuliah ekonomi mikro Islam pada sub materi yang keempat, yaitu eksplorasi dan pembentukan konsep produksi. Baik, langsung saja ke pembahasan, yakni pada slide pertama PowerPoint dipaparkan bahwasannya ada nilai-nilai dan prinsip pokok dalam proses produksi menurut perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah sikap amanah. Sikap amanah di sini dimaknai sebagai segala upaya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar dengan berdasarkan pada nilai-nilai Islam dan juga syariah agama. Jadi manusia tidak diperbolehkan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya apabila bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Dan manusia juga tidak diperbolehkan melakukan eksplorasi sumber daya alam apabila hal tersebut bertentangan dengan tujuan sebagai seorang khilafah itu sendiri, yakni untuk menciptakan kemakmuran hidup bagi manusia yang ada di muka bumi. Kemudian sikap yang kedua adalah profesionalisme. Profesionalisme sendiri diartikan sebagai suatu sikap yang dimiliki oleh seorang pekerja, yakni sikap profesional yang mengacu pada kemampuan, kecakapan, keahlian ataupun kemahiran pekerja dan disiplin yang diwujudkan dalam bentuk komitmen dalam melaksanakan pekerjaan atau kegiatan produksi yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Nah, tentu saja seorang muslim selain dituntut untuk memiliki sikap amanah, maka juga dituntut untuk memiliki sikap profesional dalam bekerja. Selanjutnya, selain sikap amanah dan profesional, seorang muslim juga dituntut untuk senantiasa melakukan pembelajaran sepanjang waktu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi ataupun efektivitas dalam kegiatan produksi itu sendiri. Jadi, apabila sebagai pekerja senantiasa melakukan pembelajaran sepanjang waktu sebagaimana anjuran dari agama Islam itu sendiri, maka hal ini juga akan berdampak pada produktivitas yang akan dihasilkan oleh pekerja itu. Apabila pembelajarannya dilaksanakan secara terus-menerus, maka produktivitas dalam memproduksi barang juga akan semakin meningkat. Hal tersebut akan tergambar pada efek learning curve seperti kurva yang ada di bawah ini. Maka dalam gambar kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa sumbu vertikal itu sendiri menggambarkan terkait dengan input produksi, yakni tenaga kerja, dan sumbu horizontal itu menggambarkan pada output atau barang yang hasil dari kegiatan produksi itu sendiri. Maka dapat digambarkan bahwasanya semakin sedikit input yang dimasukkan, maka output yang dikeluarkan juga akan semakin banyak apabila produktivitasnya meningkat. Jadi apabila produktivitas dari tenaga kerja tersebut meningkat akibat dari pembelajaran yang dilakukan, maka input yang dimasukkan dalam kegiatan produksi itu juga akan semakin menurun. Akan tetapi output yang dihasilkan dalam kegiatan produksi tersebut akan semakin banyak. Kemudian pada slide yang terakhir dipaparkan bahwasanya prinsip-prinsip dalam berproduksi. Jadi sebagai seorang produsen ada prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam melaksanakan kegiatan produksi. Yang pertama adalah dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang-barang yang sifatnya haram dalam hukum Islam, seperti misalnya memproduksi narkotika, itu kan diharamkan karena dia sifatnya memabukkan, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah dilarang melakukan penimbunan dalam segala bentuk barang. Jadi penimbunan ini bisa disebut dengan istilah ihtikar. Nah, hal ini dilarang dalam agama Islam karena hal ini di sini dapat mengacaukan harga yang ada di pasaran, sehingga tidak diperbolehkan dalam agama Islam dan dalam segala bentuk barang apapun. Kemudian yang ketiga, prinsip yang terakhir adalah dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Jadi dalam melaksanakan proses produksi itu sendiri, setiap unsur dan setiap aktivitasnya tidak boleh mengarah kepada hal yang zalim. Harus senantiasa berpegang teguh kepada hal-hal yang adil dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam dalam melaksanakan kegiatan produksi. Sekian materi yang keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.